Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah la hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin sedikit bernostalgia mengenai sebuah momen. Sudah sangat lama sebenarnya momennya, tapi saya pikir ini masih sangat applicable untuk kita tapakuri, yakni ketika seorang chief security ngobrol diskusi dengan saya mengenai seorang anak buahnya yang sangat rajin dalam tanda kutip. Jadi beliau bercerita bahwa salah satu anggotanya ini hampir setiap hari ketika bertugas malam khususnya, si anak buah ini naik ke musolah yang ada di kantor tersebut untuk sholat isya, izin ke atas untuk sholat isya, tapi kemudian baru kembali ke pos jaganya itu kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, sekitar jam 10. Nah, si chief security ini bertanya kepada saya apakah sholat isya itu selama itu sampai 2 jam. Sampai 2 jam sehingga harus meninggalkan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan di perusahaan tersebut sedikit reduksi karena alasan sholat tadi. Saya katakan bahwa sholat itu memang sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, tapi waktunya tidak selama itu. Paling lama sholat 10 menit, kalau ditambah wiridan zikiran ya paling sekitar 15-20 menit, tidak sampai 2 jam. Kemudian saya bertanya kepada si anak buah yang dimaksud tadi, kenapa sholatnya lama? Ternyata beliau mengamalkan katanya berbagai macam bacaan, entah bacanya apa, yang durasinya sekitar 2 jam. Ini yang kemudian menjadi PR bagi kita selaku muslim, yang kadang masih banyak di antara kita yang memanfaatkan momentum sholat ini untuk hal-hal yang tidak tepat, tidak sesuai. Jadi kita berhak untuk melakukan dan menunaikan kewajiban kita, sholat kita, even kita sedang kerja, tapi kemudian juga perusahaan sudah memberikan waktu-waktu kapan kita boleh atau keluangan waktu untuk menunaikan kewajiban kita. Kalau siang kita ada waktu istirahat dari jam 12 sampai pukul 1, biasanya ada 1 jam untuk istirahat dan sholat itu. Tapi kemudian masih banyak ditemukan teman-teman ini kalau habis makan biasanya tidak langsung sholat, ngobrol dulu, main game dulu, kemudian baru pada saat bel masuk tidak ada di tempat kerjanya, dan ketika ditanya itu sedang sholat. Nah, ini yang kemudian mereduksi nilai positif dari sholat. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan sebagian orang di luar Islam. Kenapa muslim itu sholatnya harus 5 kali dan dianggap mengurangi produktivitas? Ini kontraproduktif sebenarnya, karena sholat itu salah satu hikmah terbesarnya adalah latihan disiplin. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi setiap muslim. Kapan itu waktu subuh, kapan waktu duhur, kapan waktu asar, maghrib, dan isya. Tidak bisa kita melaksanakan sholat subuh sebelum waktunya. Kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat duhur sebelum tiba waktunya. Begitupun asar, begitupun maghrib, begitupun isya, dan seterusnya. Kemudian rokaatnya juga diatur. Kita tidak bisa karena semangat melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, atau ketika malas menunaikan sholat zuhur hanya 2 rakaat saja, tidak bisa, karena memang sudah ada aturannya.
ada ketentuannya dan ada ada tata aturan yang harus dipenuhi agar sholat kita kemudian bermakna. Dan itu nilai yang diajarkan sholat adalah disiplin. Jadi aneh kalau kemudian dengan alasan sholat kita justru dinilai menjadi tidak produktif. Sebenarnya ini bukan orang Islam yang tidak produktif, hanya ada memang oknum-oknum yang memanfaatkan momen sholat ini untuk kepentingan di luar sholat seperti tadi. Ketika waktu istirahatnya digunakan untuk main game, karena memang pada saat istirahat itu diperbolehkan karyawan itu melakukan apa saja, tapi yang ya sholat dulu, jangan setelah makan main game tapi pada saat bel masuk baru sholat. Atasan kita mungkin akan kesulitan menegur kita karena momennya sedang sholat. Nggak mungkin seorang atasan secara frontal melarang kita sholat, karena itu akan menyalahi aturan kita. Atasan kita akan dianggap menyalahi aturan, padahal sebenarnya kita sendiri yang tidak memanfaatkan waktu istirahat itu untuk sholat kita. Bahkan terakhir sekitar 2 minggu lalu saya berkesempatan ngobrol dengan salah seorang teman di majelis. Beliau sampai mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena tidak diperbolehkan sholat. Alasannya sholat itu mengurangi produktivitas. Padahal beliau benar-benar ingin sholat, padahal beliau ingin benar-benar melaksanakan kewajiban, tapi karena oknum yang tadi, ada beberapa orang yang memanfaatkan waktu sholat itu untuk leha-leha, untuk mencuri waktu. Akhirnya orang yang benar-benar sholat, orang yang benar-benar ingin melaksanakan kewajiban jadinya terimbas. Dan itu harus jadi concern kita, harus merasa bertanggung jawab bahwa kita selaku muslim itu sebagai duta, sebagai ambasador, bahwa sholat itu justru memacu produktivitas, bahwa sholat itu justru melatih kedisiplinan, bahwa sholat itu melatih kontinuitas, kemudian juga tanggung jawab, kemudian juga komitmen. Tapi kalau kemudian gara-gara sholat kita dipersalahkan, itu menjadi aneh, menjadi pertanyaan bagi kita. Dan lagi itu oknum-oknum yang menggunakan waktu sholatnya untuk hal-hal di luar sholat. Jadi sadari bahwa sholat itu bukan untuk kemudian kita mencuri waktu, mengkorupsi waktu, untuk kemudian berleha-leha. Karena saya pernah sampaikan sebelumnya, sholat itu benar kewajiban pada saat kita kerja pun, itu amanah, itu kewajiban yang harus kita tunaikan, karena dengan kerja itu kita digaji, karena dengan kerja itu kita mendapatkan upah, dan upah itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kemudian kita tidak bekerja sebagaimana mestinya, sementara kita menuntut upah yang seharusnya, itu tidak adil. Kitanya yang justru salah. Makanya jaga sholat kita, karena lagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengaku muslim adalah duta. Sebaik apa Islam itu bukan dilihat dari kitabnya. Orang-orang di luar Islam tidak hafal kitab apa yang ada di Al-Quran. Mungkin sebagian kecil saja orang-orang di luar Islam itu tahu isi Al-Quran, dan itu pun untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi secara umum, apa yang dilihat orang di luar Islam itu umatnya, kitanya, pemeluknya, bagaimana kita merepresentasikan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan kita. Itulah Islam yang dilihat. Terlepas dari Quran itu sempurna, terlepas dari Quran itu kalam yang agung, yang baik, yang segalanya ada, tapi kalau kitanya kemudian mempresentasikan Islam dengan cara seperti itu, dengan cara yang tidak tepat, maka yang tercoreng adalah Islam secara keseluruhan. Sholat dianggap sebagai alat untuk korupsi waktu, saum dianggap sebagai kemalasan dan lain sebagainya.
Mungkin itu bagian dari propaganda mereka untuk mengacaukan cara pikir kita, tapi kita pun lagi berkewajiban untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sholat adalah sebuah berkah rahmat dari Allah, agar kita lebih disiplin, lebih produktif, lebih tanggung jawab, lebih berkomitmen, dan lain sebagainya. Dan caranya itu tadi, sholatlah tepat pada waktunya, jangan menggunakan waktu istirahat untuk hal lain, kemudian pada saat kerja, pada saat waktunya masuk, baru kemudian kita ke atas untuk melakukan sholat. Itu semoga ini bermanfaat, karena saya yakin semua kita ingin mendapat nilai yang bagus dari Allah dengan sholat kita. Tapi ingat juga bahwa penilaian Allah itu bisa dari atasan kita juga, yaitu tadi dengan lihat bagaimana cara sholat kita. Bahkan manajer saya yang terdahulu mengatakan, kalau mau lihat orang itu sebagai bagaimana baik buruknya kinerja seseorang itu, lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya baik, kalau sholatnya tepat waktu, kalau sholatnya bisa dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kerjanya juga baik. Tapi kalau sholatnya saja sudah tidak tepat waktu, kalau sholatnya saja sudah mencuri-curi waktu, kalau sholatnya saja sudah tergesa-gesa karena terburu-buru waktu masuk kerja, maka insya Allah kerjanya pun pasti akan selalu terburu-buru, kerjanya pun akan selalu kejar-kejaran, dan disiplinnya pasti kurang. Jadi itu korelasi antara sholat dengan pekerjaan kita. Orang yang sholatnya benar dan baik, insya Allah pekerjaannya baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang diamanahi sebagai pemimpin, yakinlah bahwa orang yang sholatnya benar itu pasti pekerjaannya benar. Jadi jangan larang mereka yang sholat, hanya arahkan agar sholat mereka bisa dilaksanakan tepat pada waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.